Rahimakumullah. Demikian paparan materi dari guru kita tentang takwa. Tentunya hadirin semua sudah mendengarkan, meresapinya. Namun bukan tidak mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal, yang belum dipahami, belum dimengerti. Oleh karenanya kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silahkan bagi yang akan bertanya. Ya, silahkan Bapak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bedanya antara takwa dan tawakal? Iya. Silakan yang kedua. Belakang. Silakan. Ya, acap dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjadi manusia yang warok? Apakah harus keadaan kita miskin atau dalam keadaan kita kaya? Sekian. Iya. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi orang yang warok, warai? Ya, nanti dijawab ya, Pak Ustaz. Silakan Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Iya. Sikap apa yang kita ambil ya? Bagaimana kita bersikap jika menyaksikan antara habaib dan para habaib berseteru ya. Berbeda pendapat lah begitu ya dalam menyikapi permasalahan. Ya, 3 penanya sudah terlontar pada guru kita. Silakan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana perbedaan antara takwa dan tawakal ya? Ya, dikatakan takwa tersebut tadi sudah ada definisinya. Pada intinya kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu adalah merupakan takwa. Kemudian tawakal itu adalah menyerahkan kita, menjadikan Allah jadi wakil buat kita. Ya, setelah kita berdoa dan berusaha. Jadi kita seumpamanya pengen kemana gitu ya, atau punya hajat, supaya hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan, maka tetap kita harus punya. Jadi tawakal itu artinya adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, yang disertai dengan doa sepenuh jiwa dan usaha sekuat tenaga. Ya, karena kalau kita hanya berdoa saja nggak ada usaha, maka akan sia-sia. Ya, maka kita padukan antara doa dan usaha, disertai dengan apa? Syukur dan sabar. Itu tawakal. Maka kalau kita sudah tawakal pada Allah, ya, karena memang syarat tawakal itu 4: doa, usaha, syukur dan sabar. Kalau 4 ini kita miliki, kita laksanakan, maka Allah cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi pada intinya tawakal perintah Allah, takwa juga adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pengertian yang terperinci ya. Kalau takwa tersebut tadi kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau tawakal
mungkin ada keinginan kita, ada cita-cita kita begitu ya. Ya, maka disitulah perlu adanya usaha dan doa supaya cita-cita kita ini bisa terlaksana dengan baik. Wallahu a'lam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang keduanya adalah tentang sifat waro. Waro ini menjauhkan yang subhat. Bahkan ada seorang syekh ketika hujan, beliau itu ngadem di toko orang. Sama syekh ini ngadem ya, karena dia dalam kondisi kurang fit dan lain sebagainya sama pembantunya. Kata syekh ini jangan di rumah ini karena belum dapat izin dari pemilik. Inilah waro. Jadi waro itu adalah menjauhkan dari apa namanya yang subhat. Kita meludah di pekarangan orang juga tak boleh. Itu waro. Kita harus minta maaf. Waduh, saya nggak sengaja ini. Pernah nggak kita meludah ke pekarangan orang? Sering gitu. Maka upayakan udah di kebun aja yang aman nih. Dan apa di mana gitu yang aman. Bahkan yang aman itu ada orang mati, dia ambil tisu kemudian dibuang ke tong sampah. Karena kalau kita meludah di pekarangan orang yang tersebut nggak ribo, maka kita berabe. Mungkin untuk saat ini udah kita tahan aja. Ya, kita tahan aja, kita cari tong sampah aja. Kalau tong sampah kan itu tempat sampah ya, kotoran dan lain sebagainya. Kalau di pekarangan orang, coba begitu dan lain sebagainya. Orang itu nggak ribo. Jadi termasuk itu. Jangan sampai kita membuat orang tersebut dirugikan dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, Bang, agak sulit gitu ya. Agak sulit. Jadi itu demikian. Jadi menjauhkan waro tersebut itu menjauhkan yang subhat juga yang haram. Ya, ini demikian. Sampai kan pernah diceritakan. Kemudian yang ketiganya itu tentang apa? Habaib yang berbeda pendapat. Ya, para habaib ini memang rata-rata adalah ada yang keturunan daripada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita bagaimana nih? Ya, ketika hal tersebut kita tadi ambil yang apa? Khairul umur awsatuha. Yang penting kita enggak mencela mereka. Kalau itu perbedaannya yang pendapat yang pertama kayaknya nih lebih pas, ambil. Kalau ada pendapat yang lainnya dari habaib lainnya ternyata jalan sumpamanya gitu ya, kita ibaratnya buang saja, jangan diambil gitu. Itu demikian. Ya, maka oleh karena itu kita tetap tidak menyakiti apa, karena kalau kita menyakiti para habaib, pada intinya kita menyakiti apa, hati Rasulullah SAW. Ya, jadi umpamanya sekarang subhanallah ya para habaib itu ada yang di penjara dan lain sebagainya, itu sedang apa? Ya, sedang disayang sama Allah. Kita hanya bisa mendoain ya. Karena dikatakan di antara orang yang disayang oleh Allah itu diujinya berat. Kita nggak bisa ngebantu, hanya bisa ngedoain doang. Karena khawatir ketika Allah murka di dunia ini habis, binasa. Karena sudah menyakiti apa hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah ya berdoa mudah-mudahan mereka yang tidak bersalah segera dibebaskan. Ya, wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Demikian tanya jawab sesi yang berikutnya. Semuanya sudah dijawab oleh guru kita. Semoga dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya ya. Karena sudah malam ya, kita baca saja doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.